Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dasi Pramesti dari kelas K1D. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ulangan tengah semester. Apa bentuk ijtihad di era milenial saat ini? Ijtihad itu sendiri dalam menurut bahasa yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam menurut istilah terdapat beberapa unsur. Yang pertama, ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh. Yang kedua, mujtahid. Mujtahid harus dapat menguasai bahasa, ayat dan hadis hukum, metode ijtihad dan masalah. Yang ketiga, hukum perbuatan manusia seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, dan dilakukan dengan metodologi tertentu, yaitu ijma. Ijma adalah konsensus atau kesepakatan dari beberapa ulama. Contohnya fatwa MUI terkait corona. Ketika MUI memutuskan untuk melakukan pembatasan aktivitas keagamaan yang melibatkan banyak orang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kias adalah analogi atau menganalogikan hukum baru yang belum ada pada masa sebelumnya. Contohnya keharam meminum vodka. Ihtisan atau menganggap baik. Ketika seorang ulama menganggap suatu perbuatan baik karena dalam kondisi atau keadaan darurat, contohnya zakat fitrah dengan uang dan jual beli online. Istisab, kembali ke hukum asal. Tetap berlaku suatu keadaan selama belum ada yang mengubah. Contohnya, seseorang yang mempunyai utang tetapi lupa apakah sudah membayar atau belum. Istislah, mengambil suatu hukum dengan perbuatan maslahat. Syarat syar'i atau menutup. Contohnya memakai helm saat berkendara motor dan larangan masuk kos perempuan bagi laki-laki. Urf atau kebiasaan. Seseorang ulama memutuskan dari kebiasaan sehari-hari, contohnya memberi hadiah saat tunangan. Definisi ibadah. Ibadah menurut bahasa diambil dari kata serapan bahasa Arab yang artinya menyembah. Kata ibadah dibagi menjadi dua, yaitu al-qudu yang artinya tunduk dan patuh, dan atazalul yang artinya merendahkan diri. Dalam menurut istilah yaitu ada beberapa ajaran, yaitu pertama ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan mengagungkan Allah serta merendahkan diri dan menghinakan diri. Yang kedua, akhlak, ibadah yang berkaitan dengan sosial dan aturan hukum masyarakat atau umum. Yang ketiga, tasawuf, ibadah kepada Allah. Yang keempat, fikih, berkaitan dengan pahala dan siksa. Ibadah merupakan aktivitas untuk mengesahkan Allah. Ibadah berupa perkataan atau perbuatan dan didasari oleh perasaan yang kuat. Bentuk operasional fitrah. Pengertian fitrah di dalam Al-Quran adalah gambaran bahwa sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama, yaitu agama tauhid. Maka tujuan yang ingin dicapai adanya gerakan islamisasi pendidikan berlandaskan sistem pendidikan Islam terhadap ajarannya. Adanya ajaran tersebut diharapkan tidak saja mampu menjadi alat ukur perkembangan produktivitas, tetapi diharapkan implementasi operasionalnya tersusun secara sistematis. Islam sebagai agama fitrah tidak hanya sesuai dengan naluri keberagamaan manusia, tetapi juga menunjang pertumbuhan dan perkembangan fitrahnya. Sebagai manusia pasti memiliki tugas dan fungsi di muka bumi ini, yaitu manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Di antara dua peran penting manusia adalah sebagai hamba dan khalifah. Sebagai hamba Allah, posisi manusia adalah sama dengan makhluk-makhluk lain. Hakikat penghambaan adalah dengan ketundukan dan ketaatan total kepada Allah. Hamba Allah yang baik senantiasa ingat bahwa ibadah secara bagus dan istiqomah itulah tujuan penciptaan dirinya. Selain peran sebagai hamba yang bersifat vertikal, manusia juga mempunyai peran horizontal, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas khalifah adalah menjadi wakil Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Karena Allah telah menyediakan semua yang ada di bumi untuk kesejahteraan manusia.
Sudah seharusnya manusia merawat dan melestarikan segala fasilitas dari Allah sebagai bentuk syukur sekaligus pelaksanaan peran kekhalifahan. Kedua peran di atas tidak bisa dibalik. Dengan kata lain, ketuntasan tugas sebagai hamba akan menentukan keberhasilan tugas sebagai khalifah. Manusia yang tidak beres menunaikan peran sebagai hamba mustahil mampu menjalankan peran sebagai khalifah. Sementara ada manusia yang begitu bagus sebagai hamba saja sering gagal sebagai khalifah. Menjalankan peran sebagai khalifah sungguh tidak mudah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.